Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setelah jeda sekitar 5 hari yang lalu, ini jeda terpanjang selama bulan Ramadan ini, kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu Qulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kali ini kita memasuki episode yang ke-32. Episode yang ke-32 ini kita masuk bahasan baru, yaitu kalam hikmah yang ke-15 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu, yaitu seperti yang tertera di hadapan Anda, yang dapat Anda lihat di depan Anda. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Minma termasuk satu di antara yang menunjukkan Anda, menjadi petunjuk bagi Anda atas eksistensi kekuasaannya, adanya kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anhajabaka anhu, menghijab kamu darinya, menghalangi kamu darinya, bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada itu bisa menghijab kamu, bisa menghijab saya, bisa menghijab kita semua dari wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalam yang cukup perlu persiapan bagi saya pribadi untuk mempersiapkan kalam yang ke-15 ini. Sebelum kita akan membahas ini, sedikit intermezzo. Jadi ini dalam 5 hari ini ada dua kabar yang perlu saya sampaikan. Ini juga terkait dengan bahasan kita. Yang pertama, alhamdulillah, wacana yang saya lemparkan berkaitan dengan akidah korslet tanda yang kedua. Jadi sahabat, ada istilah namanya akidah korslet. Jadi akidah korslet, nah kita ganti aja di sini ya. Akidah korslet itu memiliki 2 tanda. Akidah korslet jilid pertama ini sebenarnya. Akidah korslet jenis pertama. Itu tandanya ada 2. Yang pertama adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adalah kebenaran aksiomatik yang niscaya, yang tidak perlu dibuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Jadi alam semesta menjadi penopang keberadaan Tuhan. Alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan. Selama 1 tahun lebih
kami di pesantren ilmu eksakta mendengungkan, menggemakan, menyebarluaskan berkaitkan benarkah 1+1 sama dengan 2. Dan ini juga sesuatu yang tidak terduga ya. Sesuatu yang tidak terduga ternyata banyak sekali yang menganggap bahwa 1+1 harus 2. 1+1 pasti 2. 1+1 ya niscaya 2. Ini banyak yang meyakini seperti itu. Jadi kebiasaan yang terus diulang-ulang itu menyebabkan kita terhijab, kita terhalang dengan kebenaran. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang menyebabkan pikiran kita menjadi keruh, sehingga tidak sanggup melihat bahwa 1+1 itu berbeda dengan 2. Jadi kita lihat di sini nih, kalau secara samiyat, kalau kita dengarkan 1+1 dan 2 itu adalah 2 hal yang beda. Kalau kita lihat juga ini 1+1, ya ini jelas berbeda dengan 2. Jadi baik menggunakan telinga maupun menggunakan mata, jadi secara auditori menggunakan telinga maupun secara visual menggunakan mata, ini jelas beda. Cuma karena pengulangan terus-menerus menyebabkan pikiran kita keruh, sehingga kita tidak sanggup melihat sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang sangat-sangat jelas. Kita terhijab untuk menyaksikan bahwa 1+1 berbeda dengan 2. Yang lebih memprihatinkan lagi, ini kan ternyata bahkan di kalangan komunitas matematika sendiri, ini banyak yang menganggap bahwa 1+1 sama dengan 2 itu adalah kebenaran aksiomatik, kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, kebenaran yang kita dapat terima secara langsung tanpa keraguan. Bahkan kalau sahabat tanya di chat GPT, ini menganggap bahwa 1+1 sama dengan 2 ini juga adalah kebenaran aksiomatik. Tapi setelah saya berdebat dengan ChatGPT, alat itu ChatGPT, program AI ya, artificial intelligence, itu menyadari bahwa 1+1 ya pada dasarnya adalah sama dengan dirinya sendiri, yaitu 1+1. Ini saya lempar selama 1 tahun lebih, dan sungguh mengejutkan, sesuatu yang sangat terang benderang ternyata tidak bisa dilihat. Kita terhijab dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi yang hijabnya itu adalah pikiran kita sendiri, sehingga tidak sanggup melihat 1+1 sama dengan 2. Tepat sekali kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi kehadiran adanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat terang benderang itu terhijab. Kita tidak sanggup menyaksikannya, kita tidak sanggup musyahadah karena kebutaan hati kita sendiri, karena pikiran kita sendiri, karena prasangka kita sendiri. Satu di antara prasangka yang masuk di pikiran kita dan terus-menerus diulang-ulang itu menganggap bahwa alam semesta ini sebagai sesuatu yang ada. Padahal alam semesta itu adalah yang laisa bimaujudin ma'ahu, yang tidak ada wujudnya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini tidak ada. Setelah 1 tahun lebih
kami mendiskusikan 1+1 sama dengan 2, ini kami lalu beralih ke tanda yang kedua dari akidah kosrat, yaitu alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Ini alhamdulillah ini ada respon bantahan ya, atau respon ini yang boleh dikatakan ya mendukung klaim ini. Dan ini saya sangat senang sekali dengan dua sosok. Yang pertama adalah Muhammad Samsul Arifin, MS Arifin, Muhammad Samsul Arifin. Ini bisa diperiksa di Facebook beliau. Jadi beliau seorang lulusan Al-Azhar. Jadi Ustadz MS Arifin ini menulis buku khusus untuk membantah pernyataan saya berkaitan dengan tanda kedua akidah koslet. Jadi menulis buku sekitar 113 halaman berjudul Kenapa Keberadaan Tuhan Perlu Dibuktikan. Kenapa keberadaan Tuhan perlu dibuktikan. Ini buku digital dan dibagikan secara gratis ya. Kenapa keberadaan Tuhan perlu dibuktikan? Ini buku digital setebal 113 halaman. Sahabat bisa mengunjungi Facebook MS Arifin, Muhammad MS Arifin, ini di tulisan di Facebooknya seperti ini, untuk bisa menemukan tautan buku ini. Kenapa keberadaan Tuhan perlu dibuktikan? Ini bantahan terhadap pernyataan saya berkaitan dengan tanda kedua akidah koslet, yaitu alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Dan MS Arifin tentu sepakat dengan ini, bahwa alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Yang kedua, sanggahan terhadap bukti, terhadap tanda kedua akidah koslet, ini ditulis oleh seorang yang aktivis Facebook, khususnya berkaitan tulisan berat hubungan agama dan sains. Di sini sainsnya terutama fisika, yaitu Zahir Makhzar ya, kalau nggak salah Zahir Makhzar ya, betul. Zahir Makhzar ini, beliau Zahir Makhzar ini menulis tulisan berseri dan panjang, yang terakhir sudah sampai ke 16. Jadi sampai seri yang ke-16. Judulnya adalah Mengapa Alam Semesta Apakah alam semesta membuktikan adanya Tuhan? Jadi judulnya seperti itu, bisa dicek di Facebook. Apakah alam semesta membuktikan adanya Tuhan? Ini sudah sampai saat ini sudah sampai seri ke-16 dan sepertinya masih berlanjutnya sampai 16 seri. Mungkin kalau dibukukan ini tidak kalah tebal daripada tulisan Ustadz Muhammad Samsul Arifin. Ini sangat penting bagi kita untuk terbiasa cover both side ya. Jadi meliput dari dua sisi. Jadi jangan hanya dari pendapat saya saja, tapi pendapat orang yang kontra dengan saya. Itu adalah sikap yang adil. Alladzina yastami'unal qaula. Ya, jadi orang yang benar mendengarkan, bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan ucapan dari manapun, kemudian bisa menentukan sikapnya sendiri berdasarkan kejernihan nalarnya. Ini sangat penting. Jadi
bagi kita ini harus hati-hati, sesuatu yang sering diulang-ulang dari luar sehingga masuk ke telinga kita, masuk ke mata kita, masuk ke panca indera kita, kemudian masuk ke kesadaran kita, kita kemudian menganggap sesuatu itu benar-benar ada. Jadi kita jadi terkelabui, kejernihan nalar kita terkelabui. Di tanda satu akidah koslet di sini sangat jelas kita terkelabui dengan satu ditambah satu sama dengan dua. Padahal kalau kita tanyakan ke anak di bawah 3 tahun yang belum terindoktrinasi matematika, ini akan tidak ada keraguan bahwa satu tambah satu itu berbeda atau tidak sama dengan dua. Baik secara pendengaran maupun secara penglihatan. Tapi kenapa kemudian kita tidak sanggup menyaksikan kebenaran yang terang benderang ini? Ini karena prasangka kita sendiri. Ini tanda satu akidah koslet. Tanda yang kedua akidah koslet, karena kita kemudian mengalami alam semesta, sejak lahir mengalam semesta, kita kemudian menganggap keberadaan alam semesta ini sebagai benar-benar ada. Ini perlu kejenihan pikiran, kejenihan jiwa untuk bisa menyadari bahwa alam semesta ini tidak ada. Mari saya perjelas di sini dalam perspektif titik B berkaitan dengan kenapa kok alam semesta itu sebenarnya tidak ada, itu maksudnya gimana. Jadi titik B ini yang sering saya sampaikan ulang-ulang dan ini menjadi subjudul buku titik B. Ini titik B adalah segalanya adalah satu, utuh tak terbagi. Satu utuh tak terbagi. Jadi satu utuh tak terbagi. Dan sejatinya tidak ada. Sejatinya tidak ada. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau sahabat membaca mushaf Al-Quran, ini sahabat akan melihat dengan kepala mata sendiri ada titik B di dalam bismillah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titik B di sini. Ada titik B. Dibaca lagi di setiap awal surat, kecuali awal surat dari surat ke-9, surat Taubah, ini selalu ada bismillah. Dan di surat Taubah sendiri yang tidak dimulai dengan bismillah itu dimulai dengan kata baro'ah, baro'atun. Jadi setiap surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan adanya titik B. Tapi di sini hati-hati. Walaupun titik B jelas-jelas ada di mata kita, tapi kalau sampai kemudian kita menyadari, kita berkeyakinan bahwa titik B itu ada, itu kita tersesat. Kita tersesat karena titik B itu sejatinya tidak ada. Pada zaman Nabi, Al-Quran tidak ada titiknya. Jadi titik B ini tidak dikenal dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi titik B ini mengada-ada. Jadi kalau kita benar menganggap titik B itu benar-benar ada, ya ini adalah bid'ah dolalah. Menganggap titik B itu ada, itu berarti bid'ah dolalah. Karena kita beragama, kita membaca Al-Quran, merujuk, mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kemudian kita menganggap titik B benar-benar ada, kita
mengingkari, kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meski kita lihat berulang-ulang itu ada, itu jangan sampai kemudian kita berkeyakinan, berprasangka bahwa titik ba itu benar-benar ada. Apa yang kita lihat belum tentu ada, belum tentu yang sebenarnya. Bahkan kita ulang-ulang di dalam kajian Al-Hikam di sini, yang kita lihat itu hanyalah sampul, bukan keberadaan yang sebenarnya. Kalau kita percaya dengan apa yang kita lihat, begitu saja kita tertipu sejak pandangan pertama. Kita melihat matahari hanya sebesar ini, Pak. Ini kita tertipu. Kita melihat rumput berwarna hijau, karena rumput memiliki warna hijau, kita tertipu. Jadi kita perlu menyibak tipuan-tipuan itu dengan kejernihan nalar dan dengan ketajaman mata hati melalui riyadhah, olah batin, maupun melalui riyadhiyat, melalui matematika. Ini yang perlu kita tekankan. Walaupun kita kemudian lahir, kita melihat, mendengar, mengalami alam semesta ini ada, itu bukan berarti alam semesta ada. Maka pertanyaan yang paling penting, dan ini perlu ditanamkan sejak dini ke anak-anak, tentu dengan bahasa sesuai dengan tingkatan mereka, benarkah alam semesta ini ada? Apa bukti keberadaan alam semesta ini? Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.